Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Saya ucapin terima kasih banyak yang udah mau subscribe, like, and share. Dan juga yang belum subscribe, like, and share, saya tunggu subscribe-nya setelah nonton video-video dari channel YouTube Farm TV 69. Jadi sebelum kita memulai video ini, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk menjauhi narkoba, menyayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Jadi sebelum memulai video kali ini, hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya kali ini untuk video ini bisa ditonton sampai habis, sampai selesai, karena saya udah lama sekali ya nggak bikin materi mengenai mata kuliah mekanika, mata kuliah teknik sipil. Nah, hari ini video ini saya akan membahas sedikit demi sedikit mengenai mata kuliah mekanika teknik, atau sekarang disebutnya mekanika rekayasa, atau mungkin ada beberapa kampus atau universitas lainnya sebutannya beda tuh, kayak ada yang bilang mekanika bahan dan sebagainya, tapi intinya sama. Jadi saya kali ini akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasan mencari reaksi beban terpusat. Seperti apa videonya, seperti apa soalnya, tonton terus sampai habis. Jangan di skip-skip karena nggak akan ngerti. Langsung aja kita bahas soalnya seperti ini. Saya mempunyai soal seperti ini. Jadi ada gambar seperti ini, yaitu begini. Jadi ada suatu balok yang bertumpu di suatu tumpuan di sendi dan sendi roll. Terus dikasih beban yaitu sebesar 8 kN. Itu kita tulis di tumpuan satu adalah A dan tumpuan yang satu lagi B. Dan dia mempunyai bentang 8 meter dan mempunyai jarak beban dari A ke bebannya yaitu 2 meter. Jadi pertanyaannya adalah cari reaksi di titik A dan cari reaksi di titik B. Bagaimana? Kita langsung bahas aja. Jadi pembahasannya seperti ini. Apabila kita melihat beban yang seperti ini adalah beban yang vertikal. Jadi tidak ada beban horizontal. Jadi apabila mencari di reaksi di titik A dan reaksi di titik B, yaitu di reaksi di titik A secara horizontalnya adalah dia 0. Begitupun juga di reaksi di titik B secara horizontalnya 0, karena tidak ada beban yang bekerja secara horizontal di balok berikut. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk mencari reaksi di titik A dan B yang vertikalnya. Jadi seperti ini, kasih beban di A, B. Ini mempunyai bentang 8 meter dan mempunyai jarak beban dari titik A adalah 2 meter. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat garis reaksi di titik A yang sebut kita reaksi RAV yaitu vertikal, dan ya titik yang keduanya adalah RBV. Nah, bagaimana mencari reaksi di tumpuan A yaitu RAV? Yaitu adalah sigma momen di B harus kita asumsikan 0. Jadi seperti ini, saya kasih titik merah 0, sigma momen B nya sama dengan 0 yaitu di titik B. Jadi ini kita masukin yaitu plus RAV yaitu reaksinya di titik A. Kenapa positif? Karena dia searah jarum jam berputarnya. Apabila kita memegang mohon maaf, di titik B dia berputarnya memang ke atas tapi dia searah jarum jam, jadi dia positif, yaitu dengan bentang 8 meter. Kalikan bentangnya min P. P nya itu adalah negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan jarum jam. Dan bentangnya adalah 6 meter. 6 meter dari mana? Yaitu 8 meter dikurangin 2 meter. Jadi sama dengan 0. Dari sini kita langsung bisa aja. Jadi di sini 8 RAV dikurangin P-nya kita masukin 8 KN kali 6 meter sama dengan 0. Jadi plus RAV min 48 kN sama dengan 0.
Jadi 8 RAV sama dengan 48 kN. RAV-nya 48 kN dibagi 8 meter. Jadi hasilnya adalah 6 kN. Jadi kita udah mendapatkan reaksi di titik A secara vertikal itu adalah 6 kN. Dan lanjut bagaimana kita mencari reaksi vertikal di titik B. Jadi mencari reaksi di tumpuan B yaitu RBV yaitu secara vertikal. Jadi sigma momen A-nya kita asumsikan 0. Nah, kita seperti ini. Jadi min RBV kenapa? Karena walaupun dia ke atas tapi dia berlawanan dengan jarum jam. Maka ditulisnya negatif. Dan dia lengannya adalah 8 meter. Ditambah P positif. Kenapa? Karena dia searah dengan jarum jam. Perhatikan titik merah di tumpuan A. Jadi dia searah jarum jam titik P-nya. Dikalikan lengannya adalah 2 meter. Sama dengan 0. Jadi min 8 RBV tambah 8 kN dikali 2M. 2 meter sama dengan 0. Jadi min 8 RBV ditambah 16 kN sama dengan 0. 8 RBV sama dengan 16 kN. RBV-nya adalah 16 kN dibagi 8 meter. Jadi RBV-nya adalah positif 2 kN. Jadi kita tulis di sini RAV-nya adalah 6 kN dan RBV-nya adalah 2 kN. Jadi untuk video kali ini saya hanya membahas sampai reaksi saja. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya. Saya akan mencari gaya lintang, gaya geser atau momen dan sebagainya. Jadi saya akan hanya sekarang tolong dimengerti dulu bagaimana cara mencari reaksi-reaksi di titik A ataupun di titik B atau di tumpuan-tumpuan. Perhatikan walaupun dia ke atas tapi kalau dia berlawanan dengan jarum jam berarti negatif. Tapi kalau dia searah dari jarum jam berarti dia positif. Itu hati-hati sekali karena akan mempengaruhi dari nilai reaksi yang terjadi dan akan mempengaruhi gaya-gaya yang akan kita hitung berikutnya seperti gaya lintang atau gaya geser dan momen begitu. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah yang menonton sampai akhir dan kalau memang suka videonya bisa like videonya dan share videonya ke media sosial lainnya dan juga terima kasih yang udah mau subscribe channel YouTube Farm TV 69. Quotes kali ini adalah istilah hari-hari dan waktu dengan kesibukan yang bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya atau materi kuliah lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.